Gita Mahatmya Keagungan Bab 2. Sri Wisnu berkata, Laksmi yang kucintai, engkau telah mendengar dariku keagungan bab 1 Bhagavad Gita. Sekarang dengarkanlah dengan seksama, sebab aku akan menyampaikan kepadamu keagungan bab 2. Suatu ketika di selatan, di kota Pandarpur, hiduplah seorang Brahmana sangat terpelajar bernama Dewa Syama. Ia mampu melaksanakan berbagai jenis upacara korban suci api. Ia pun mengenal makna penting dari menerima tamu. Dengan kegiatan-kegiatannya itu, ia berusaha memuaskan semua dewa. Tapi ia belum merasa bahagia dan damai di hati dan pikirannya. Ia berkeinginan untuk mencapai pengetahuan tentang hubungan sang roh dengan roh yang utama, Parama Atma. Dan untuk mencapai tujuan ini, ia mengundang banyak yogi dan tapasi dan melakukan berbagai pelayanan kepada mereka, serta bertanya kepada mereka tentang kebenaran mutlak. Dengan cara demikianlah ia menjalani kehidupannya. Suatu hari saat sedang berjalan-jalan, ia melihat seseorang yogi di hadapannya, duduk bersila dengan mata mantap, menatap ujung hidung, kusuk sepenuhnya dalam meditasi. Dewa Syama dapat mengerti bahwa yogi ini telah seutuhnya damai dan tidak memiliki keinginan-keinginan duniawi apapun. Dewa Syama dengan sikap sangat hormat bersujud di kaki yogi tersebut dan bertanya darinya, bagaimana dirinya dapat mencapai kedamaian pikiran yang sempurna? Ketika itu sang yogi yang memiliki pengetahuan lengkap tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, menyarankan agar Dewa Syama pergi ke desa Swapur untuk menemui seorang bernama Mitrawan yang bermata pencaharian sebagai pengembala kambing dan menerima petuah-petuah mengenai ilmu pengetahuan keinsapan Tuhan darinya. Setelah mendengar saran itu, Dewa Syama berulang kali bersujud di kaki yogi itu dan segera berangkat menuju Swapur. Ketika tiba di sana, ia melihat di arah utara terdapat sebuah hutan indah dan diberitahukan kepadanya bahwa Mitrawan tinggal di sana. Ketika ia memasuki hutan itu, ia melihat Mitrawan duduk di atas bebatuan di tepi sebuah sungai kecil. Mitrawan nampak sangat rupawan dan damai. Di hutan itu angin bertiup sangat lembut dan aroma wangi memancar dari segala penjuru. Kambing-kambing berkeliaran dalam rasa damai tanpa rasa takut sama sekali. Beberapa kambing nampak duduk di sebelah macan-macan dan binatang buas lainnya dengan sangat tenang. Ketika Dewa Syama melihat pemandangan ini, pikirannya menjadi sangat damai dan dengan sikap penuh hormat ia mendekati Mitrawan lalu duduk di dekatnya. Mitrawan nampak sangat kusuk dalam meditasi. Setelah beberapa saat, Dewa Syama bertanya kepadanya, bagaimana ia mencapai bakti kepada Sri Krishna. Ketika Mitrawan mendengar pertanyaan ini, selama beberapa saat ia larut dalam perenungan yang mendalam. Lalu ia menjawab, Dewa Syama yang baik, suatu ketika aku sedang berada di hutan mengawasi kambing-kambing. Ketika seekor macan buas menyerang, ketika itu kambing-kambing berlarian menyelamatkan diri.
Aku pun lari karena takut pada macan itu. Dari jarak tertentu aku menoleh ke belakang dan melihat macan itu di tepi sungai ini, menghadang salah satu kambing milikku. Ketika itu, hal yang aneh dan menakjubkan terjadi. Macan itu kehilangan segala kepuasan dan keinginannya untuk memangsa kambing milikku. Karena itu kambing itu bertanya kepada macan, "Engkau telah mendapatkan santapanmu. Lalu mengapa engkau tidak memakan daging dari badanku ini? Mestinya engkau segera membunuhku dan dengan sangat berselera menikmati daging badanku. Mengapa engkau menahan diri?" Macan itu lalu menjawab, "Wahai kambing yang baik, begitu sampai di tempat ini segala kemarahan telah meninggalkan diriku, dan aku tidak merasa lapar ataupun haus." Kambing itu berkata, "Aku juga tidak tahu mengapa aku tidak takut sama sekali atau aku merasa nyaman. Apa penyebab semua ini? Jika engkau mengetahuinya, maka berkenanlah menyampaikan kepadaku." Macan itu menjawab, "Aku juga tidak tahu. Mari kita tanyakan kepada orang itu." Ketika melihat perubahan terjadi dalam hal perilaku macan dan kambing itu, aku merasa sangat heran. Ketika itu mereka berdua mendatangi diriku dan menanyakan penyebab semua itu. Aku memperhatikan bahwa ada seekor kera sedang duduk di cabang sebatang pohon di dekat sana. Aku pergi bersama kedua binatang itu untuk bertanya kepada raja kera itu. Kera itu lalu menjawab pertanyaan kami dengan sikap penuh hormat. "Dengarkanlah, aku akan ceritakan kepada kalian sebuah kisah yang sangat tua. Di hutan itu tepat di hadapan kalian terdapat sebuah kuil yang sangat luas tempat Dewa Brahma menstanakan sebuah siwalingga. Dahulu kala seorang resi terpelajar bernama Sukarma yang telah menjalani banyak pertapaan tinggal di sana. Setiap hari dia memetik bunga dari hutan dan air dari sungai itu, lalu memuja Dewa Siwa. Dengan cara demikianlah ia tinggal di sana selama bertahun-tahun. Sampai kemudian seorang resi tiba di tempat itu. Ketika itu Sukama menghidangkan buah-buahan dan air untuk resi tersebut. Setelah sang resi makan dan beristirahat, Sukama menyampaikan kepadanya, "Wahai orang bijak, hanya untuk mencapai pengetahuan tentang Sri Krishna, aku tinggal di sini, menjalani pertapaan dan pemujaan. Tetapi hasil dari pertapaanku telah tercapai pada hari ini dengan cara bergaul dengan dirimu." Ketika sang resi mendengar ucapan Sukama yang penuh dengan sikap rendah hati itu, ia menjadi sangat puas. Ia lalu menuliskan bab 2 Srimad Bhagavad Gita di atas sebongkah batu. Ia lalu memerintahkan agar Sukama membaca sloka-sloka itu setiap hari. Dengan melakukan hal ini, engkau akan cepat sekali mencapai tujuanmu. Setelah berbicara demikian, resi tersebut menghilang dari tempat itu. Selanjutnya Sukama mematuhi perintah sang resi. Sukama membacakan sloka-sloka itu setiap hari sepanjang sisa hidupnya. Cepat sekali ia mencapai pengetahuan lengkap tentang Sri Krishna. Sejak hari itu, ia memulai mengucapkan sloka-sloka itu. Ia tidak lagi merasakan dahaga dan lapar. Disebabkan oleh pertapaan dan baktinya di tempat ini,
Siapapun yang datang ke sini tidak dirasuki oleh rasa lapar dan haus dan langsung mencapai kedamaian sempurna. Mitrawan berkata, Dewa Syama yang baik, seusai kerah tersebut menyampaikan kepada kami kisah yang menakjubkan itu, aku bersama macan dan kambing itu kembali ke kuil. Kami menemukan di sana bab 2 Bhagavad Gita tertulis di atas sebongkah batu. Lalu aku pun mulai mengucapkan sloka-sloka itu setiap hari. Dengan cara demikian, kami dapat dengan cepat sekali mencapai rasa bakti kepada Sri Krishna. Wahai Brahmana yang baik, jika engkau juga mengucapkan sloka-sloka dari bab 2 Srimad Bhagavad Gita, engkau akan cepat sekali mencapai karunia Sri Krishna. Sri Wisnu berkata, Laksmi yang kucintai, dengan cara demikianlah Dewa Syama memperoleh pengetahuan dari Mitrawan, dan setelah mempersembahkan pemujaan pada insan agung itu, kembali ke Pandharpur dan setiap hari mengucapkan bab 2 tersebut kepada siapapun yang mengunjungi Pandharpur. Dewa Syama pertama-tama akan membacakan di hadapannya bab 2 Srimad Bhagavad Gita. Dengan cara itu, ia mencapai kaki Padma Sri Krishna. Laksmi yang kucintai, inilah keagungan bab 2 Bhagavad Gita. Gita Sastram Idat Punyats Yapatet Prayatah Pumans Wisno Padam Adsnoti Baya Sokadi Warjita. Orang yang membaca sastra Bhagavad Gita dengan rasa bakti, dengan pikiran terkendali, sastra yang menganugerahkan segala pahala saleh akan mencapai kediaman suci, yakni Vaikunta, tempat tinggal Sri Wisnu yang senantiasa bebas dari sifat-sifat duniawi, yang berakar pada rasa takut dan penyesalan.